Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pendidikan multikultural. Jadi kesempatan ini kita sudah jauh melangkah, sudah berapa pertemuan terkait dengan pendidikan multikultural. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi yang masih ada relevansinya dengan seorang guru. Nah, jadi ini akan kita fokus pada guru ya. Jadi guru multikultural itu seperti apa? Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, pada bab ini, sekarang kita masuk pada bab 7 yang lebih khusus menjelaskan tentang bagaimana sih guru yang multikultural itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa sama-sama untuk mengetahui bahwa setelah kita mengkaji atau pada pertemuan ini kita mengikuti pertemuan ini, adapun yang akan kita peroleh, dan yang pertama adalah setelah mempelajari bagaimana guru multikultural itu, kita bisa dapat mengetahui esensi guru multikultural. Jadi dalam pembelajaran ini yang pertama kita akan pahami atau kita kaji adalah esensi guru multikulturalisme. Kemudian yang kedua, Anda dapat mengetahui karakteristik guru multikulturalis itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, Anda dapat mengetahui langkah-langkah menjadi guru multikulturalis. Jadi saya rasa ada banyak sebenarnya yang Anda bisa ketahui, tapi pada kesempatan ini saya rasa 3 poin penting ini yang Anda bisa telusuri lebih jauh dan bisa dikaji sehingga nantinya Anda bisa menjadi seorang guru yang multikulturalis. Nah, kita sekarang masuk di poin pertama di subpembahasan yang pertama tentang esensi guru multikulturalis. Nah, gimana sih esensi guru multikulturalis? Jadi pada dasarnya ya guru memang memiliki esensi, tetapi secara spesifik jika guru itu dikatakan sebagai seorang guru yang multikulturalis, ada beberapa hal atau kriteria yang akan kita tahu dari situ. Yang pertama, guru multikulturalis harus memberikan contoh sikap dan keteladanan kepada peserta didik sesuai dengan nilai-nilai multikultural agar peserta didik dapat mengikutinya. Jadi tentunya yang diberikan atau yang menjadi teladan bagi dari seorang guru tersebut adalah ada sebuah identitas tersendiri yang menandakan bahwa guru-guru ini memiliki nilai-nilai atau menanamkan nilai-nilai multikultural sangat dalam, atau bisa dilihat dari bagaimana sih perlakuan dari seorang guru tersebut. Jadi tidak bisa dilihat dari bagaimana caranya dia menjelaskan materi atau dia mengatakan bahwa saya adalah seorang guru multikulturalis. Tidak dilihat dari situ, tetapi dilihat dari personalnya. Jadi perlu juga memahami apa itu ciri dari guru multikulturalis, baru kita bisa memberikan sebuah kategori. Jadi yang pertama Anda harus mengetahui indikatornya. Jadi indikatornya seperti apa ya? Kita perlu mengetahui nilai-nilai multikultural seperti apa saja. Nah, ketika guru itu menerapkan, maka kita bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang guru yang multikulturalis. Kemudian yang kedua, guru memperjuangkan hak-hak kaum miskin agar dapat diterima di sekolah dan di dalam kelas. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tetapi di dalam kelas. Jadi meskipun sekolah tersebut menerima perbedaan dari agama manapun, dari kultur apapun, tetapi di dalam kelas, ini adalah kunci dari seorang guru. Bagaimana siswa bisa diterima, hadir di dalam kelas, eksis, dan tidak ada perbedaan perlakuan dari guru terhadap siswa yang lainnya. Bisa jadi karena siswanya yang satu itu adalah berbeda agama dengan dia, maka dia tidak terlalu peduli, meskipun tidak nampak, tetapi kadang-kadang ada perlakuan dari seorang guru yang cukup rasis yang biasa muncul dan biasa dikeluhkan oleh siswa.
Nah, terkadang tidak disampaikan kepada guru, tapi ketika pulang ke rumah, kadang disampaikan ke temannya atau orang tuanya. Kalau takut ke orang tuanya, kadang juga hanya berbisik ke temannya. Nah, kadang juga karena ini adalah kita lihat bahwa kaum miskin juga kadang ini yang menjadi sangat masalah sekarang, karena sekolah-sekolah besar yang kadang dianggap unggul itu tidak mau menerima jika siswanya itu miskin dan bodoh. Jadi meskipun dia diterima, tetapi dia pintar dan miskin, itu saja. Tetapi kalau dia miskin dan bodoh, kadang tidak memiliki kesempatan. Jadi ukuran bodoh di sini itu adalah ketika dites, mereka tidak mencapai standar ambang batas atau standar minimal itu, sehingga mereka tidak dikatakan layak untuk masuk di sekolah tersebut. Ya, tidak hanya sekolah, tetapi di universitas pun juga seperti itu. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Dan itu sudah menjadi sebuah struktur dan menjadi sebuah tradisi yang sangat dipertahankan karena orang-orang atau lembaga-lembaga pendidikan ingin unggul sebagai sebuah kampus atau sekolah yang bagus karena sudah menyeleksi dan berhasil menolak atau menggugurkan banyak orang dan hanya menerima sedikit, dan yang diterima itu adalah dianggap memiliki kualitas yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Nah, inilah salah satu contoh buruk di dalam lembaga pendidikan yang dilestarikan di Indonesia. Ini sangat bertentangan dengan konsep pendidikan multikultural. Kemudian yang ketiga, guru memperjuangkan hak-hak kaum tertindas atau dari latar belakang berbeda agar dapat diterima di sekolah dan di dalam kelas. Jadi banyak juga orang yang terkadang tidak memiliki misalnya mereka dari kelompok yang termarginalkan, tertindas dan tidak terlalu memiliki hak di dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini adalah yang dituntut itu adalah bagaimana guru itu bisa memperlakukan siswa. Nah, ini adalah terkadang sifat-sifat seperti inilah yang perlu ditonjolkan bagi seorang guru. Bagaimana guru tersebut menunjukkan sikap multikulturalnya dengan merangkul semua siswa tanpa membedakan dan tidak melihat latar belakangnya, sehingga tidak ada ketertindasan atau siswa yang termarginalkan di dalam satu kelas. Kemudian di poin keempat, guru tidak hanya menuliskan atau mengajarkan tentang teori multikulturalisme. Jadi tidak hanya berteori atau mengklaim dirinya sebagai seorang guru multikultural, tetapi dimulai dari dirinya sendiri mengajarkan ke orang lain. Jadi ya dilihat dari dia dulu, gurunya itu gimana. Apakah sudah mencerminkan sebuah tindakan atau perilaku yang multikultural? Lantas kalau tidak, terus dia mengatakan saya adalah guru multikultural, tentu itu adalah guru yang tidak memahami multikultural. Nah, sekarang kita melanjut ke pembahasan selanjutnya di poin B. Nah, ini terkait dengan karakteristik guru multikulturalis. Nah, kalau Anda bisa lihat di gambar di sebelah kanan ini ada gambar yang saya tampilkan. Ini adalah gaya guru ya zaman sekarang yang istilahnya mengikuti tren di pendidikan di abad 21 ya. Orang kenal sekarang sebagai abad 21 ya, era revolusi industri. Nah, pada poin B ini kita akan berbicara jauh tentang karakteristik guru multikultural. Nah, gimana sih karakteristiknya? Kita coba lihat di poin pertama. Guru memiliki skill keguruan. Nah, tentunya harus memiliki skill keguruan. Kalau hanya gurunya yang tidak tahu gimana cara mengajar, ya tentu tidak bisa. Kemudian pemahaman, pengalaman, dan nilai-nilai kultur dengan baik. Sehingga dapat memahami muridnya secara etnis, ras, dan kultur yang berbeda. Jadi tidak bisa seorang dikatakan sebagai guru yang multikultural kalau tidak memahami konsep dari multikultural itu sendiri. Jadi dia harus perlu memahami dulu, baru kemudian dia internalisasikan ke dalam dirinya sebagai aktualisasi nantinya ketika menjadi seorang guru. Nah, itulah nanti menjadi sebuah bekal bagi guru atau skill atau orang kenal sebagai hidden curriculum.
Jadi tidak ditulis tetapi ada di dalam dirinya dan tersembunyi tetapi nampak di dalam karakteristiknya. Kemudian yang kedua, guru selalu merefleksikan dirinya sendiri. Nah, merefleksikan gimana? Anda bisa lihat bahwa mereka sudah bisa memberikan sikap dan perlakuan yang adil terhadap muridnya. Jadi harus ada keadilan ya. Kalau kita kenal dari James Bank itu equity pedagogic. Jadi ada keadilan. Meskipun menghadapi orang-orang atau siswa-siswa yang berbeda dari etnis, ras, dan budaya. Jadi adil itu kadang orang lebih memilih adil daripada rata ya, sama rata ya. Jadi kalau adil kan ya kalau dia pendek dan yang temannya satu tinggi, maka yang pendek tadi diberikan alat untuk bisa tinggi sama dengan temannya yang lain. Jadi bukan berarti memberikan persamaan, tetapi ada dukungan terhadap orang yang tidak mampu agar dia bisa sejajar dengan yang memiliki kelebihan lebih. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang guru, khususnya pada saat lagi ngajar. Jadi dia harus bisa memahami karakteristik siswanya, mengetahui seperti ini, harus bisa membantu dan menolong siswa-siswa yang tidak bisa sama dengan yang lainnya. Kalau ada yang satu yang menonjol dan yang lainnya, maka harus dibantu juga yang lain. Kemudian yang ketiga, guru memiliki sikap dinamis. Nah, ini yang sikap dinamis yang memang semua guru pun harus memiliki. Jadi tidak hanya yang berdasarkan pada multikultural, tetapi ini adalah sifatnya umum untuk memperkaya pemahamannya. Tidak hanya pembelajaran, tetapi juga pengetahuan konsepsional tentang multikultural. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa guru harus memang memahami pemahaman yang dinamis terhadap konsep-konsep multikultural seperti budaya, ras, gender, asimilasi kultur ya, asimilasi budaya, atau ada gap etnis, stereotype, dan prejudice. Dan ini yang paling orang sekarang sangat menonjol sekarang di masalah-masalah sosial itu adalah rasisme ya. Jadi ya seorang guru harus memahami itu ya, bahwa kalau asimilasi itu apa. Jadi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya asimilasi itu seperti apa. Jadi guru itu harus dia memahami tentang hal itu baru memiliki karakteristik. Jadi pemberi ciri atau karakteristik seorang guru itu adalah tentunya dia sudah memahami lebih awal apa itu multikultural. Nah, kita masuk lagi pada pembahasan pada poin selanjutnya di C. Nah, pada poin C ini kita akan membahas lebih jauh tentang langkah-langkah menjadi guru multikultural. Jadi pada dasarnya menjadi guru yang multikultural ya tentu pertama adalah memahami multikultural itu sendiri. Baru kemudian kita masuk pada guru membangun rasa saling pengertian sejak dini antara peserta didik yang mempunyai keyakinan berbeda. Jadi tugas guru yang sangat penting. Yang pertama adalah membangun rasa saling pengertian sejak dini antara peserta didik. Jadi di dalam kelas perlu ada pemahaman bahwa Anda atau misalnya Anda nanti jadi ketika guru perlu memberikan pemahaman yang lebih terhadap siswa sehingga memahami bahwa dia berbeda dengan temannya yang lain. Jangan sampai karena siswanya menganggap bahwa kok teman saya di samping ini kan dia orang miskin dari sini sehingga dia mengabaikan. Atau dia melihat wah teman saya di samping kok berbeda dari kampung, dari desa sehingga dia tidak mau berteman, dia mau cari yang dari kota dan lainnya. Ya inilah yang sering terjadi di Indonesia karena Indonesia ada perbedaan sosial atau dari strata sosial. Dia memang kalau dalam kelompok itu antara orang desa dan orang kota. Jadi cenderung orang desa itu dianggap kampungan dan lain-lainnya sehingga ketika di kelas itu siswa sangat meremehkan siswa-siswa dari desa. Sehingga ini yang juga perlu dipahami oleh seorang guru sehingga dapat menciptakan sebuah kelas yang lebih kondusif. Nah, oleh karena itu guru harus berperan aktif menggalakkan dialog kebudayaan di sekolah, baik itu di dalam kelas khususnya ketika mengajar anak-anak.
Nah, kemudian yang poin kedua adalah hal yang paling penting diterapkan oleh guru dalam pendidikan multikultural adalah kurikulum dan buku-buku yang dipakai harus bebas dari sara. Jadi harus hati-hati ya. Jadi sekarang banyak sekali buku-buku, kadang juga yang dari buku yang sudah dilegalisir dari pemerintah terkadang berbau sara dan banyak dikritik, bahkan sampai beberapa publik yang mengatakan kok begini. Nah, makanya guru harus memahami itu, sehingga ketika menjadi seorang guru multikultural, tahap yang pertama dia harus mampu menyusun sebuah bahan ajar yang berbasis multikultural. Jadi susun dulu arahnya dari mana, berbasis seperti apa ya. Itu kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya tentang ada pendekatan tentang desain juga tentang multikultural, yaitu itulah yang perlu ditanamkan atau dipahami lebih dalam oleh seorang guru sehingga nanti terbebas dari isu-isu sara. Kemudian yang terakhir adalah guru perlu menekankan perbedaan dalam pembelajaran, antara lain dengan mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Jadi terkadang kita menjelek-jelekan negara lain atau budaya lain, padahal mereka sebenarnya sangat membantu ya. Dan misalnya ya, kalau sekarang ya memang misalnya Cina orang Indonesia sekarang sangat anti dengan Cina karena dianggap merampas tanah air dan lain-lainnya, kekayaan alam. Tetapi Cina juga banyak membantu orang Indonesia. Misalnya dalam hal teknologi, kalau mereka berdasarkan atau mereka hanya tergantung pada Amerika, maka setengah mati karena barang-barang teknologi dari Amerika sangat mahal. Sedangkan dari Cina, Indonesia dapat menjangkau itu. Nah, meskipun begitu ya, tentu Cina juga memberikan bantuan ke Indonesia. Tetapi dalam hal politik nanti itu berbeda lagi sudut pandangnya. Tapi kalau dalam hal segi kultur dan budaya, kita perlu juga menghargai mereka. Meskipun memang orang mereka tidak misalnya mencari keuntungan kepada kita, tetapi kita harus perlu menyadari sehingga dari kesadaran kita tersebut bisa menjadi sebuah control attack terhadap culture mereka dan bisa lebih baik dari mereka. Nah, makanya kita harus perlu menyadari dan sadar terhadap kebudayaan mereka. Seperti apa yang mereka sumbangkan ke kita dan apa pengaruhnya ke kita dan bagaimana kita dapat menentukan. Misalnya seorang guru. Nanti langkah-langkah ketika guru mengajar perlu menanamkan seperti itu terhadap siswa, penggunaan teknologi dan lain-lainnya, sehingga nanti ada basis yang memang mengarah kepada kesadaran multikultural. Jadi guru menekankan perbedaan dalam pembelajaran. Jadi ada yang berbeda ini, ada yang dari situ, dari daerah, suku ini, bangsa ini, dari kampung ini, dia miskin begini, terus bagaimana harus bisa memiliki kesempatan yang sama, maka guru perlu melakukan tahap-tahap yang namanya pendekatan multikultural, kemudian perlu ada namanya desain pembelajaran, sehingga bahan-bahan ajar nantinya perlu menyesuaikan dengan kondisi sosial siswa. Nah, saya kira untuk pertemuan ini saya kira cukup di sini. Silakan diberikan pertanyaan pada kolom komentar dan di LMS atau di bawah ini, di video ini di YouTube. Silakan tuliskan dan temannya bisa memberi jawaban dan diskusi. Saya kira cukup sekian dan terima kasih.